pembantu hamil tidak diperbolehkan dipecat. Majikan tidak berhak memecat pembantunya dalam kondisi hamil. Iya. Harus sampai melahirkan. Nah, itu baru ada kesepakatan mau pulang atau diteruskan. Artinya waktu dia hamil tuh harus Waktu hamil dibantu. tidak diperbolehkan Maksudnya untuk dijaga gitu harus kesehatannya dijaga. gitu. Dan kalau majikan memecat pembantu saat hamil, itu kena sanksi dia majikannya. Penalti Langsung dari pemerintah Hong Kong. Karena itu sudah dilindungi gitu. Iya. Oh gitu. Terus ada juga yang overcharging ya, kayak tadi ya, pemotongan agensi dan PT itu melebihi dari standar. Kita juga bantu di situ, ada banyak sih kalau yang overcharging, terutama yang dari luar Jawa itu banyak yang kena overcharging karena alasannya mereka berapa kali naik pesawat ke Jawa, akhirnya butuh biaya banyak. Alasannya seperti itu. Terus teman-teman juga yang kerja overtime, artinya melebihi dari batas normal, kita bisa mengkomunikasikan ke pihak imigrasi. Jadi menjembatani ya. Iya. Karena jadi belum tentu satu orang berani untuk melaporkan diri kalau tidak didampingi. Iya. Kalau nggak ada pendampingan malah diem. Karena gini Ji, kalau tidak ada pendampingan, ketika mereka salah bahasa, itu akan jadi bumerang untuk dia. Polisi akan membaca sekali dengar langsung jadi ini namanya hukum kan. Bahasa itu akan menjadi senjata orang lain untuk menyerang dia biar disalahkan. Jadi harus konsisten, sekali A ya udah seterusnya A. Makanya gitu. ketika melarikan dari rumah majikan terus minta bantuan polisi, cukup ngomong help me. Jadi tidak perlu ngomong banyak kenapa saya begini, saya nanti ada bagiannya gitu. Kita dampingi dulu. Kita rem yang tidak perlu diomongkan. Gitu loh. Kita rem yang tidak perlu diomongkan. Karena apa? Namanya kita saling membela ya. Solidaritasnya di situ. Kita harus tahu dulu nih benar-benar. Kamu jangan ngomong ini. Nanti kamu yang kena serang sama pihak polisi. Artinya dia nanti mencari penerjemah. Dan kita sudah di antara waktu mencari penerjemah, polisi kan ada penerjemah khusus nih. Iya. Yang mewawancarai korban. Nanti dari situ kita akan mentata bahasanya dia. Iya. Biar tidak melebar gitu ya. Iya, karena di dalam hukum itu kan bahasa itu bisa jadi senjata. Bolak-balik ya. Oke. Bagian terserunya tuh jadi TKW di Hong Kong tuh apa deh? Ada liburnya. Karena aku lihat dia, ada liburnya ya, di tempat lain tuh nggak ada sih aku lihat. Majikan itu ngecek nggak sampai ke Facebooknya, sosial medianya itu, dicek nggak itu? Mereka harus tahu nggak itu? Aturan privasi itu kental di Hong Kong. Nah itu dia. Betul. Banyak teman-teman yang terjerat hukum hanya gara-gara memposting foto anak majikan atau live di dalam sambil majikan merawat. Kalau majikan tahu dan merasa keberatan, itu bisa dibawa ke kantor polisi. Nah itu dia, karena beberapa orang yang aku lihat ya, yang teman-teman TKW itu ada yang kadang postingnya itu nggak yang aneh-aneh sih, cuman kayak merasa kasih sayangnya dia, ini loh yang aku rawat, ini loh anaknya keberatan, gitu. Itu 5 tahun penjara loh. Wow. Hukuman privasi itu kental di sana, sama dengan kenapa saya bilang tadi Hong Kong rentan dengan utang piutang. Utang piutang di pihak bank tidak kriminal. Ingat teman-teman, berhutang itu tidak kriminal. Yang kriminal itu ketika data majikan kita serahkan ke orang ketiga. Oh, ada yang kayak gitu. Artinya kayak di Indonesia. Wow, nekat banget. Itu sebuah ikon yang saya sudah bilang tadi, Singapura terkenal dengan simbolisnya Bangladesh idolaku. Yang terkenal ya. Itu terkenal karena udah banyak korban orang Indonesia yang dimutilasi oleh Bangladesh. Oh my god. Itu karena cinta ya tadinya. Karena cinta. Itu kan cinta masa bullshit sebenarnya dengan orang yang kita tidak tahu asal Habis Singapura terus Singapura dengan terkenal dengan Bangladesh idolaku.
Taiwan terkenal dengan bojoku bojomu. Serius, ini banyak teman-teman yang kehilangan suaminya di sana. Ternyata yang sudah nikah lagi sama sesama TKW juga. Oh my god. Karena mereka kan kebanyakan yang ada yang banyak yang lari ya, frustasi seperti itu, yang milih jalan kaburan. Dan satu apartemen, satu tempat tinggal, dan di situ bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan teman-teman saya juga pernah kehilangan suaminya, ternyata dapat kabar sudah menikah sama orang lain. Nah, itu udah Taiwan. jadi ikonnya Taiwan. Kalau ikonnya Hong Kong, temanku peluang hutangku. Oh gitu. Nah, kalau nggak Saudi sih nggak begitu. Kayaknya ini salah satu, ini ada yang punya banyak piutang deh kayaknya nih. Oh, piutang janji sama anak. Enggak, maksudnya teman-teman yang ke kamu gitu maksudnya. Oh, banyak. Nah itu dia. Jadi korban. Jadi korban jadinya kan. Jadi korban. Iya, karena kayaknya ini dong. Betul. Saya sendiri pernah jadi korban, data saya dipinjam sama teman. Nah ini berat nih. Data saya, paspor saya pernah dipinjam dan digadekan ke orang lain, ke rentenir di sana. Gila sih. Dan mereka kebanyakan juga data-data pribadi seperti itu digadekan ke pihak bank juga ada. Oh, nah ini yang sampai data majikannya juga ikut ini nekat banget nih. Ingat teman-teman, kalau misalnya hutang bank itu bukan kriminal sebenarnya. Yang kriminal itu kita menggunakan data orang lain dan memberikan ke pihak ketiga untuk disalahgunakan. Itu adalah kriminal. Wah, berat. Betul. Tidak ada bilang dibantu pun sulit itu ya. Sulitnya itu enggak sulit kalau membayar. Yang jadi masalah kaburan. Setelah diutang kabur gitu. Jadi seperti itu. Luar biasa sih. Itu jadi simbol setiap negara itu ada, Ji. Ada ya, terkenal dengan seperti itu ya. Iya, jadi aku tahu keadaan di situ tuh gambarnya di film ya. Di film kan sudah dibikin drama lah gitu. Kalau pernah nonton nggak, itu namanya Minggu Pagi di Victoria Park namanya, dan itu wah campur aduk sih. Betul. Kayak percintaannya juga nggak yang normal-normal aja gitu. Iya. Enggak, emang hawa negaranya itu lebih ke nggak normal. Banyak yang harus disensor nih podcast kita. Jangan bahas itu, Ji. Iya. Nanti kita bahas di belakang layar aja. Tapi memang yang seperti itu. Emang benar banyak hal yang nggak normal. Entah itu dasar dari frustasi ditinggalin bojone. Iya. Faktornya banyak ya. Atau mungkin dia sudah tidak percaya laki-laki. Ada ya. Banyak. Bukan ada, banyak. Banyak ya. Banyak. Gila. TB itu tomboy itu loh, TB kita sebutnya TB. TB disebut ya. TB itu lebih ke pecinta sesama. Banyak yang berdasarkan karena angka perceraian TKW ini meningkat sebenarnya. Iya sih. Itu banyak aninya. Jadi dia sudah nggak percaya laki-laki. Dan merasa nyaman dengan wanita. Akhirnya memilih ke jalan negatif seperti itu. Bukan kita tidak ini sih. Itu haknya dia ya. Itu anunya dia, haknya dia. Kita tidak mau. Tapi kalau melihat dari dasar agamanya sih sebenarnya tidak diperbolehkan, dan kita sesama muslim berhak untuk menegur. Mengingatkan ya. Cuman katanya mereka, aku ya kamu. Udahlah. Jadi kita hanya menonton. Kalau mengingatkan enggak. Gitu loh. Iya. Karena dia udah paham boleh, kan. tapi enggak, saya cut di situ enggak. Benar-benar enggak gitu ya. Enggak. Ya sih, karena dia udah manusia dewasa juga, punya ilmu juga, punya agama juga. Jadi dia tahu lah mana baik, mana buruk. Dan ketika dia memilih yang salah, ya itu pilihannya dia gitu. Itu pilihannya dia. Oke deh, jadi di Victoria Park itu memang tempat ya untuk kumpul ya. Kita punya area sendiri, Ji. Karena konsulat kita berada di Victoria. Oh, karena konsulatnya di situ. Victoria ini namanya lapangan, Ji. Tapi kalau untuk wilayahnya itu namanya Causeway Bay. Causeway Bay itu pusat konsulatnya juga di Causeway Bay. Jadi kebanyakan jauh nggak dari tempatmu? Jauh ya. Saya kan kalau ke Hong Kong naik kapal. Iya. Naik kapal 1 jam, Ji, dari situ. Kayak Sumbawa ke Lombok. Jadi kalau untuk Filipina itu di Sentral namanya. Itu
lebih fokusnya karena pemerintahnya mereka ada di wilayah situ gitu loh. Oke deh, terakhir nih, setelah drama dari awal ya, akhirnya kan sekarang bisa dibilang udah sukses berdamai lah sama keadaan, udah kenal keadaan, dan apakah sekarang itu udah merasa, oke, saya ini sudah sukses dan ada keinginan nggak untuk balik lagi? Saya belum mengatakan diri saya sukses, Ji. Oke, kenapa? Belum. Karena saya masih ini. Masih ada PR. Mencerdaskan anak saya. Oh iya. Enggak, Nah, karena ada 5 tahun utang saya ke anak saya, meninggalkan dia tanpa ada didikan langsung dari saya, itu merupakan hutang buat saya. Artinya sekarang mau mendampingi dia terus. Saya benar-benar udah bukan memvonis sih. Saya sudah tahu ke depannya seperti apa ya. Artinya sekarang nih, Dek, mau dipotong. Artinya sekarang nih modal nih udah cukup nih gitu enggak kan. Enggak ada modal, Ji. Nggak, maksudnya sudah ini, karena hasil saya itu sudah saya serahkan penuh. Pertama, anak biaya operasi. Yang kedua, rumah saya sudah bangun, alhamdulillah ya. lebih dari layak. Lebih ke udah jadi sesuatu lah gitu. Kendaraan sudah ada. Iya. Terus kemarin adik saya juga harus ini, adik ini sih ipar harus saya nikahi. Karena udah usianya udah melampaui. Oke. Itu kepuasan sendiri bagi saya. Iya, kebahagiaan tersendiri. Dan saya pulang mulai dari nol. Saya bilang kenapa Haji bilang tadi. Artinya pulang dari nol. Artinya nanti pulang tuh akan explore nih ceritanya nih, explore. Gak ada modal, tapi skill modal baru. saya keyakinan. Ya, keyakinan. Keyakinan rezeki itu sudah ada di hati. Iya, artinya kan udah sukses mencari atau mendapatkan modalnya tuh ya berupa modal saya tadi itu kepercayaan, Ji. yang tadi bukan itu. Modal uang. Saya pulang ini bukan modal uang. Iya. Nggak ada mulai cek di rekening saya, cukup untuk belanja aja. Tapi yang saya modal, ini kepercayaan saya bahwa Tuhan sudah menakdirkan saya untuk pulang. Artinya saya sudah yakin dengan keadaan saya sudah yakin dengan apa yang saya jalankan besok, dan saya yakin dengan kemampuan saya, itu yang lebih utama. Betul. Keren. Bukan duit, jadi iya. Bukan duit. Yang penting sekarang kan udah nyaman. Dan kita mulai lagi itu ceritanya tuh, rencananya kan akan explore misalnya usaha atau hal-hal lainnya kan. Yang penting udah di rumah, udah kumpul, rumah udah ada, anak udah sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya udah sehat, kemudian juga hal-hal lainnya juga sudah memadai, ya tinggal berjuang lagi gitu kan. Iya, mulai dari nol. Iya, mulai dari nol lagi, tapi kan nggak seberat dulu lah. Iya. Ya. Sudah inilah. Artinya memang kan itu kan artinya kan ada kemajuan di situ, dia ada apa ya? Sukses lah kita bilang ya. Sukses untuk menyiapkan tempat yang nyaman buat kita untuk usaha selanjutnya gitu. Iya. Nah, sekarang pesan nih buat teman-teman yang akan berangkat, yang mungkin punya minat untuk jadi buruh migran keluar, entah itu ke Taiwan, kemana gitu. Sebenarnya apa sih yang paling inti gitu yang teman-teman tuh harus punya gitu? Apakah harus kuliah dulu gitu baru berangkat gitu? Untuk teman-teman yang ingin misalnya punya niat, tapi jangan jadikan cita-cita ya. Nah, iya. Jangan dijadikan cita-cita untuk keluar negeri, untuk menjadi buruh migran, tapi cita-cita untuk keluar negeri untuk liburan. Iya. Cita-citanya harus seperti itu sebenarnya. Kalau cita-cita untuk jadi buruh migran sangatnya tidak ini, karena jauh dari keluarga itu rasanya nggak enak. Betul. Terus teman-teman kalau misalnya emang sudah ada memang udah nggak ada jalan lain untuk mencari rezeki, karena akan harus memenuhi kebutuhan keluarga. Terus satu-satunya jalan untuk keluar negeri, sebelum keluar negeri kita harus modalin dengan keyakinan dan sedikit pengetahuan tentang negara itu. Jadi jangan asal milih negara ini, tapi kita tidak tahu. Karena ngelihat indah-indahnya aja gitu ya. Makanya tadi tak seindah foto profil. Betul. Ada yang tergoda, oh ini aja deh kayaknya enak gitu. Kayaknya Hongkong kayaknya enak ini. Iya, harus dicari juga. Harus cari tahu dulu informasi Hongkong itu seperti jelek-jeleknya harus dicari tahu ya. Jadi segi positif sama negatifnya harus kita cari tahu dulu, meskipun tidak sampai sedetail-detailnya. Iya. Karena teori itu lebih gampang daripada kita prakteknya. Betul. Jadi ada kesiapan gitu begitu. Betul. Oh, jadi seperti ini nanti sampai sana udah siap gitu ya dengan keadaan di sana. Jadi
kita harus cari informasi sebaiknya lewat PT mana, yang misalnya ada yang malah ada PT yang bebas potongan juga. Ada ya? Ada. Ya, biar ibaratnya zero cost katanya kan. Syariah itu? Enggak, zero Enggak cost ya? istilahnya. Jadi ada PT yang zero cost tanpa potongan, tapi harus benar-benar jelas ketika kalian mentandatangani suatu perjanjian. Kalian juga harus punya bukti berupa foto yang kalian tandatangani. Tidak serta-merta dibaca baik-baik. Biasanya bahasa Inggris itu mereka nggak akan tahu kontrak kerjanya seperti apa, dan mereka bakal kaget ketika katanya dijelasin pakai bahasa Indonesia kemarin begini gitu ya. Yang seharusnya mendingan sebelum ditandatangan sebaiknya difoto dulu, cari translate-nya dulu. Sebaiknya seperti itu biar memahami bagaimana kontrak kerjanya yang sebenarnya. Tidak asal tanda tangan potongannya berapa yang pada kenyataannya nyampe di negara penempatan kaget. Kenapa harus segini padahal dibilangnya segini gitu loh. Sebelum terjun ke lokasinya atau ke negaranya itu sebaiknya kita teliti dalam tanda tangan perjanjian kerja. Betul, karena ini kan teman-teman ketika memilih jalan untuk menjadi buruh migran itu artinya kalian sudah memilih sebuah keputusan yang besar ya. Jadi jangan sampai nggak teliti gitu. Jadi harus benar-benar teliti, cek benar-benar apa yang ditandatangan, cari tahu seperti yang Ade bilang tadi, negara ini buruknya apa, baiknya apa gitu. Jadi udah siap gitu. Kalau baik ya siap senang gitu. Kalau nggak baik ya siap berjuang gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak deh. Wah. Selalu begini ya kita kalau ngobrol ya. Maksudnya kita maunya 30 menit. Jadi ya karena menarik banget sih, sebenarnya masih banyak sebenarnya yang pengen dikulik ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu lain waktu. Dan mudah-mudahan studio jadi ya di Sumbawa. Iya, saya yang ngundang nanti podcast di boleh. Sebagai wirausahaan muda ya. Asik. Ya pokoknya seperti itulah ya. Mudah-mudahan kedepannya sukses. Banyak sekali nih pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ilmunya bagus banget deh. Fresh banget ilmunya nih. Baru terbang loh dari Hong Kong langsung keluar ilmunya gitu. Bahkan ya faktanya ini kita syuting ini orang tuanya anaknya belum tahu loh dia di sini. Surprise. Karena dia ulang tahun. Oh iya, benar. Bukan aku yang ulang tahun. Oh, ibunya. Mamaku yang ulang tahun. Ya, karena mamanya ulang tahun. Jadi mama gitu. Dia nggak ngasih tahu kalau dia pulang gitu. Nah, jadi nanti pas dia di sana kayak videonya tayang. Jadi seperti itu. Oke deh, terima kasih banyak sudah mampir di Maji TV. Kita senang sekali. Mudah-mudahan teman-teman juga banyak yang terbantu dengan video ini. Dan teman-teman, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, di-share ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.